Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1273 chapter 1273, saya tangsan kegelapan tak berujung. Itu tampak seperti lubang hitam raksasa yang melahap apa saja. Tepi kegelapan berwarna merah darah. Panggilan-panggilan yang membekukan darah itu dipenuhi dengan kesengsaraan dan kehancuran. Semuanya hancur. Di akhir kehancuran, sepertinya ada sedikit cahaya fajar. Nak, bangun, nak. Suara itu sampai padanya dari jauh. Suaranya bergetar dan berfluktuasi di masa depan yang jauh. Dia ingin memegangnya, tetapi dia tidak bisa. Dia ingin membuatnya tetap ada, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah melihatnya meninggalkannya. Lubdup, lubdup, lubdup. Ada suara detak jantung yang kuat. Sesuatu ingin membebaskan diri. Aura sedingin es menyerbu kesadarannya dan menekan detak jantung yang kuat. Waktu seolah berputar dan bergantian tanpa akhir. Semuanya tampak nyata dan ilusi pada saat bersamaan. Segalanya tampak meninggalkan dia. Di sisi lain, segala sesuatu sepertinya mendekatinya juga. Ayah. Ibu. Ayah memberitahumu, satu-satunya orang yang bisa kamu percayai dan andalkan adalah dirimu sendiri. Anda harus tetap kuat dan berani setiap saat. Hanya ketika Anda kuat, hal-hal yang Anda miliki akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Tidak ada di dunia luar yang bisa dipercaya. Lin, makanlah. Ibu akan membuat lebih banyak untukmu. Nak, kamu mendapat dukungan ayah. Nak, hati ibu sakit. Bisakah kamu tidak memalsukan lagi? Petik 2. Warna emas samar tertinggal di sekelilingnya. Ketika Tanggulin sadar kembali dan perlahan membuka matanya, keadaan spiritualnya juga berubah. Segala sesuatu di hadapannya sepertinya menghilang. Segala sesuatu di dunia luar memudar. Lingkungannya tampak nyata dan ilusi pada saat yang sama, saat pancaran keemasan bertahan di sekitarnya. Anak. Suara lembut memanggilnya berkali-kali. Tanggulin mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah suara itu dengan susah payah. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang akan meledak. Di hadapannya, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba meningkat intensitasnya. Sesosok berjalan perlahan dari cahaya keemasan. Siluet emas tampak tidak nyata, tetapi tampak familiar. Old Tang. Suara Tanggulin sedikit serak. Di dunia ilusi ini, rohnya tampaknya berada di bawah pengaruh besar. Namun, dia segera menyadari bahwa Tang Tua tampak berbeda dari sebelumnya. Hari ini, Tang Tua tampak lebih muda dari sebelumnya. Dia mengenakan baju besi emas, dan rambut birunya yang panjang jatuh bebas di belakangnya. 2 helai rambut bertumpu di dadanya. Di kepalanya ada helm emas segitiga dengan batu permata terang di tengahnya, yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Di tangan kanannya, dia memegang trisula emas yang melambangkan kekuatan yang tak terbatas. Segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi langit gelap berbintang, bukan aula emas tempat mereka biasa bertemu. Ekspresinya lembut dan tenang. Mata birunya yang jernih bagaikan samudra biru dan langit berbintang tak berbatas. Mereka begitu dalam sehingga sepertinya tidak ada akhir untuk kedalaman mereka. Old Tang. Tanggulin linglung. Jika bukan karena Tang Tua yang sangat berbeda sebelum dia memengaruhi emosinya, dia akan meledak dari kesedihan yang dia rasakan di dalam. Kamu bahkan memanggilku, ayah. Tang Tua meluruskan trisula emas di tangannya. Dia menatap Tanggulin dengan tatapan lembut. Ayah. Tanggulin tercengang. Hanya menyebut istilah itu memberinya rasa kehilangan dan kesengsaraan. Ya, saya ayahmu. Seperti yang dikatakan Tang Ziran, kamu memiliki orang tua kandung. Dia dan istrinya menyebutkan bahwa mereka enggan berpisah dengan Anda. Demikian pula, kami juga enggan berpisah dengan Anda. Kami merasa tidak berdaya, tetapi kami tidak punya pilihan selain meninggalkan Anda. Kami harus meninggalkanmu. Ketika Tanggulin yang berada di ambang gangguan emosional mendengarkan Tang Tua, dia benar-benar bingung. Ayah. Old Tang bilang dia ayahku. Old Tang menghela nafas pelan. Saya meyakinkan Anda bahwa mereka tidak akan mati. Mereka tidak akan benar-benar mati. Kami harus membayar mahal dan memutuskan semua sarana komunikasi dengan Anda, meskipun mereka tidak tahan melihat Anda dalam kesedihan seperti itu. Saya akan membawa mereka ke dunia lain. Sekarang, Anda harus mengingat semua yang akan saya ceritakan kepada Anda.
Pengorbanan yang harus saya lakukan adalah saya tidak bisa lagi tinggal di sisi Anda untuk melindungi Anda. Kami hanya bisa menunggu Anda datang menemukan kami. Tang Wulin tenang. Ketika Tang Tua mengatakan bahwa mereka tidak akan mati, hatinya dipenuhi dengan rasa damai yang sulit untuk digambarkan. Lin Lin, tahukah kamu? Ketika saya memiliki Anda dan saudara perempuan Anda, saya bangga dengan semua kerja keras yang telah saya lakukan di masa lalu. Semua kerja keras yang saya lakukan adalah agar Anda berdua merasa bangga setiap kali Anda menyebut nama saya. Paul Tang berdiri di depan Tang Wulin ketika dia mengatakan ini. Matanya tiba-tiba menjadi buram. Dia adalah satu-satunya yang mengerti betapa banyak kesulitan dan rasa sakit yang dia alami. Namaku bukan Tang Tua. Paul Tang adalah untaian kesadaran saya yang saya tinggalkan di sisi Anda untuk membantu dan mendukung Anda sehingga Anda akan berkembang tanpa halangan apapun. Sekarang setelah Anda dewasa, saya akhirnya dapat menghubungi Anda melalui Boundless Universe Shield. Panggilan saya diperhatikan oleh untaian kesadaran saya dan begitulah cara saya merasakan kehadiran Anda. Tahukah kamu, ibumu dan aku sangat bahagia hari itu. Sekarang, kami harus memberitahumu siapa ayah kandungmu. Saya Tang San. Pendiri Tang Sekte, Tang San. Salah satu dari 5 Raja Dewa Agung dari Komite Alam Ilahi, Tang San. Dewa Laut Tang San. Siu Luo Dewa Tang San. Aku ayahmu. Tang San. Dua kata yang rendah hati itu sepertinya berdebar keras di hati Tang Wulin seolah-olah itu adalah sepasang palu yang berat. Dia menatap dengan mulut ternganga ke orang yang mengenakan baju besi emas yang luar biasa di hadapannya. Orang di depannya tampak seperti dewa surgawi. Faktanya, dia adalah dewa surgawi sejak awal. Ketika dia melihat sedikit kebanggaan di matanya, dia mengingat semua yang dia katakan dalam pikirannya. Tang San. Dia adalah nenek moyang Sekte Tang, Tang San. Pendiri Tang Sekte, orang yang dikenal telah menjadi dewa. Dialah yang telah memimpin Heaven Dou dan Star Luo Empires untuk membalikkan Martial Soul Hall. Dialah yang menciptakan Sekte Tang yang telah ada selama beberapa ratus ribu tahun. Dialah yang memimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek dalam menyelesaikan tugas mulia menciptakan Akademi Shrek. Pada saat ini, dialah yang berdiri di hadapannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah ayahnya, dan dia adalah Tang San. Tidak peduli betapa sulitnya itu benar. Akulah yang memikirkan namamu. Ibumu disebut Xiao Wu. Anda disebut Tang Wulin, yang berarti kilin kecil Tang San dan Xiao Wu. Anda memiliki seorang kakak perempuan bernama Tang Wutong, yang berarti burung phoenix kecil Tang San dan Xiao Wu. Kami berempat seharusnya menjalani hidup bahagia di alam ilahi. Namun, bencana besar membuat kami tidak punya pilihan selain berpisah. Alam dewa melayang ke tempat yang jauh karena turbulensi ruang waktu. Kami menghabiskan semua sumber daya kami dan bahkan mengorbankan 2 Raja Dewa Agung untuk menjaga alam dewa dari kehancuran. Selama proses tersebut, Raja Naga Emas, yang telah disegel di kedalaman alam ilahi, membuka segel dan mendatangkan malapetaka di alam dewa dalam upayanya untuk menghancurkan segalanya. Butuh semua yang kami miliki untuk menundukkannya. Namun, makhluk tercela itu menanamkan Anda, seorang bayi yang baru lahir, dengan esensi destruktifnya dalam upaya untuk membunuh Anda. 18 segel di dalam tubuh Anda ditempatkan oleh saya. Saya membagi esensinya menjadi 18 bagian. Alam dewa dipenuhi dengan aura dewa dan tubuh Anda akan secara alami menyerapnya selama Anda berada di sana. Itu akan mempercepat kerusakan segel. Jika tubuh Anda tidak bisa menahan rusaknya segel, Anda pasti sudah mati. Bahkan saya tidak berdaya untuk menyelamatkan Anda. Itulah sebabnya, dengan keengganan dan ketidakberdayaan yang besar, kami meninggalkan Anda di benua Douluo. Tingkat pelepasan segel akan diperlambat di dunia manusia. Selama kita bisa kembali pada waktunya, asalkan kamu telah mencapai tingkat kekuatan tertentu, kita akan memiliki kesempatan untuk mengatasi serangan kekerasan Raja Naga Emas. Soul Land 3 Chapter 1274. Chapter 1274, Nak, tunggu aku. Tombak naga emasmu diberikan oleh kakak perempuanmu. Kami sangat merindukanmu dan sering memikirkanmu. Tang Wulin menatap kosong ke arah Tang San di depannya. Dia akhirnya tahu asal-usul garis keturunan Raja Naga Emasnya. Ayah. Orang yang berdiri di hadapannya adalah ayah kandungnya. Apakah ayahnya seorang dewa? Tubuh Tang San telah memudar tanpa mereka sadari. Tatapannya ke arah Tang Wulin dipenuhi dengan emosi yang kaya. Dia mengangkat tangan kirinya seolah ingin menyentuh putranya yang berdiri di hadapannya.
Namun, dia tidak bisa menjangkau putranya. Ayahnya sendiri adalah seorang dewa. Kesedihan di dalam Tang Wulin hilang. Sekarang, dia terkejut dan malah merasa tidak percaya. Itu datang kepadanya terlalu tiba-tiba, dan dia merasa sulit menerimanya dalam waktu sesingkat itu. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Komunikasi jarak jauh yang melintasi batas ruang membutuhkan pemantauan terus-menerus dan menghabiskan banyak sumber daya. Kematian orang tua angkat Anda merugikan Anda. Anda sangat mirip dengan saya. Untuk meredakan stres Anda, saya tidak punya pilihan selain datang. Namun, ini berarti Tang Tua tidak akan bisa tinggal di sisi Anda untuk melindungi Anda lagi. The Boundless Universe Shield akan hancur setelah ini. Anda hanya bisa bergantung pada diri sendiri di masa depan. Saya akan bekerja keras untuk membuat alam dewa kembali, tetapi saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Di pihak kami juga menghadapi banyak masalah. Kami telah menemukan alam dewa lainnya dan bentrok dengan mereka. Kami harus mengandalkan kekuatan mereka jika kami ingin kembali. Jadi, saya harap saat Anda terus tumbuh lebih kuat, Anda juga harus mengontrol kekuatan tersegel Raja Naga Emas. Tidak ada keraguan bahwa esensi Raja Naga Emas akan membawa bahaya besar bagi Anda, tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Selama Anda tetap jujur pada diri sendiri, Anda akan bisa berjalan di jalur yang belum pernah saya jalani sebelumnya. Raja Naga Emas sebenarnya abadi. Tunggu kami. Ayah dan ibu akan kembali. Saat waktunya tiba, kita akan mengadakan reuni keluarga. Mungkin, suatu hari, ketika Anda cukup kuat untuk menciptakan alam dewa Anda sendiri, Anda kemudian dapat menemukan cara untuk mencari kami. Saya akan menanamkan koordinat dan aura alam dewa kami ke dunia spiritual Anda. Itu hanya akan terungkap ketika Anda telah menembus batas Anda dan mencapai pangkat dewa. Nak, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan orang tua angkatmu dan membiarkan mereka tinggal di alam ilahi. Saat kami bertemu lagi, Anda akan melihat kami dan mereka juga. Jadi, jangan sedih. Anda membutuhkan hati yang tak kenal takut untuk menghadapi masa depan Anda. Aku sangat khawatir, tapi aku tidak punya cara untuk melindungimu. Jika saya belum muncul hari ini, saya khawatir Anda akan kehilangan kendali atas kekuatan Raja Naga Emas. Untungnya, kekuatan Raja Naga Emas akan memberimu tubuh abadi. Bahkan jika Anda tercemar oleh kekuatannya dan menjadi liar, jangan menyerah pada diri Anda sendiri. Percaya padaku, kami akan kembali apapun yang terjadi. Kami akan menemukanmu sehingga kamu dapat kembali dan tinggal di sisi kami. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, nada suara Tang San dipenuhi dengan keyakinan tertinggi. Tubuhnya mulai berubah menjadi ilusi dari menit ke menit. Cahaya bintang di sekitar mereka juga mulai redup. Anda harus mengembangkan Millennium Cloud dengan baik. Itu salah satu kemampuan ayah yang paling kuat. Ketika saatnya tiba di mana Anda dapat sepenuhnya menguasai rahasia waktu, bahkan tanpa alam ilahi, Anda akan dapat melampaui segala sesuatu di benua Doluo untuk menciptakan dunia kecil Anda sendiri. Kekuatan yang dapat saya transfer terbatas. Selain Cloud Millennium, saya akan mengajari Anda teknik lain yang dapat Anda kembangkan pada saat yang bersamaan. Ini ada hubungannya dengan rahasia ruang. Saat dia mengatakan ini, Tang San melemparkan lengan kanannya ke depan. Trisula emas di tangannya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan melesat ke arah Tang Wulin. Di tengah dahi Tang Wulin, pola Trisula emas muncul. Kedua entitas itu sepertinya sedang berkomunikasi satu sama lain. Trisula emas yang terbang ke arahnya tiba-tiba mengenai dahinya. Rasa sakit menusuk dan beban berat menimpanya membuatnya mendengus. Setelah itu, semburan besar ingatan tertanam dalam pikirannya. Suara yang agak samar dan tidak jelas mencapai telinganya, "Nak, jaga dan tunggu kami." "Oh ya, ada hal lain. Hati-hati dengan perak." Suara itu tiba-tiba berakhir. Beban berat yang dia rasakan sepertinya menariknya keluar dari lingkungan ilusi dan menjangkarkannya dalam kenyataan. Semuanya lenyap dalam kegelapan di sekelilingnya. Tang Wulin merasakan dunia berputar. Dalam benaknya, lingkaran cincin cahaya keemasan meluas keluar. Dua kata juga muncul dalam kesadarannya, disorderly storm. Itu sangat berat. Dia bangun, dia bangun. Kakak sudah bangun. Terdengar suara terkejut. Beberapa suara terseok-seok terdengar di sekitarnya. Tang Wulin membuka matanya dengan susah payah. Dia tidak bisa memfokuskan pandangannya pada awalnya. Saat ini, dia merasa hampa di dalam, seolah-olah ada sesuatu yang lenyap dari dalam dirinya. Dengan kembalinya kesadarannya,
Kekuatannya sepertinya telah kembali juga. Dia mendengar detak jantungnya dan kontraksi kuat dari inti naga miliknya. Esensi darahnya melonjak. Dia secara naluriah duduk. Dia membuka matanya dan pemandangan yang menghadangnya adalah sejumlah tatapan penuh perhatian. The Six Monsters hadir. Begitu juga Long Yuxue, Sima Jinchi, Aruheng, dan yang lainnya. Mereka membuat ruangan besar itu tampak penuh sesak. Kakak, orang mati tidak bisa hidup kembali. Anda harus belajar untuk melanjutkan. Xie ada di samping Tanggulin. Dia berbicara kepadanya dengan hati-hati. Tanggulin berbalik untuk melihatnya. Kemudian, dia melihat yang lain dan bertanya dengan suara yang sedikit serak, "Di mana orang tuaku?" Setelah saya mengubahnya menjadi batu giok dengan kekuatan penyembuh saya merasakan gelombang kekuatan isap dari Anda untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu datang dari antara alis Anda. Sepertinya ada pusaran misterius di sana. Aku hanya bisa samar-samar melihat kerlip bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalam pusaran. Kemudian, itu menyedot tubuh mereka. Tahukah kamu apa itu? Roh Kudus Douluo masuk ke kamar. Dia mengerutkan kening dan tatapannya menunjukkan bahwa dia sedang mengenang sesuatu. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, Tanggulin menggigil seolah kedinginan. Kemudian, dia tersadar, beban berat masih ada di lautan rohnya. Segera setelah itu, ingatannya tentang pertemuan baru-baru ini kembali kepadanya juga. Ayah. Wajahnya pucat dan rambut biru panjangnya sepertinya telah kehilangan sedikit kilau. Tang San berdiri dengan susah payah. Ketika dia melihat kedua tubuh yang telah berubah menjadi batu giok, dia tampak lega. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan gaun merah muda. Rambut panjangnya diikat menjadi kepang kalajengking. Matanya dipenuhi kecemasan. Ketika dia melihat Tang San berdiri, dia dengan cepat mendukung lengannya. "Saudara San, kamu baik-baik saja?" Dia bertanya dengan suara lembut. "Aku baik-baik saja. Hanya saja hal itu membuat saya sangat lelah." Tang San membelai rambut panjangnya. "Bagaimana Lin Lin? Bagaimana penampilannya sekarang?" Suara wanita itu bergetar. Matanya segera memerah. "Dia melakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir. Dia memiliki matamu yang indah. Dia sudah dewasa dan hampir setinggi saya sekarang. Sama seperti kita sebelumnya, dia orang yang emosional. Dari kesadaran terbelah yang saya tinggalkan dalam dirinya, saya mendapatkan banyak informasi tentang dia. Saya akan menceritakan semuanya nanti, sampai ke setiap detailnya. Saya akhirnya memindahkan orang tua angkatnya ke sini. Dia seharusnya baik-baik saja, kamu bisa tenang. Dewa Naga itu abadi saat itu. Jika tidak, kami tidak akan menyegel Raja Naga Emas." Meskipun ada kemungkinan bahwa Tanggulin mungkin dipengaruhi oleh kesadaran Dewa Raja Naga Emas, itu terluka parah oleh pedang Asyuraku sebelum ini. Selama dia tetap setia pada dirinya sendiri dan dengan bantuan Trident Dewa Laut saya, kesadaran Dewa sendiri tidak akan terpengaruh. Waktu yang paling sulit telah berlalu. Saat kita kembali, kita bisa dipersatukan kembali. Wanita itu akan menangis ketika dia berkata, "Tapi kita tidak tahu berapa lama itu akan memakan waktu kita. Aku bahkan belum pernah melihatnya sejak aku melahirkannya. Lin Linku, ibu sangat merindukanmu." Tang San memeluk istrinya dengan lembut, "Saya tahu. Saya menghabiskan terlalu banyak energi sekarang. Aku bahkan tidak mendengar dia memanggilku ayah." Xiao Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, "Saudara San, kamu sudah menghabiskan begitu banyak energi, tetapi pertempuran para dewa akan segera dimulai." "Kamu," Tang San tersenyum datar. Yang ada hanya kebanggaan di matanya. "Untuk putra kami, saya harus menang." Solen 3 chapter 1275 chapter 1275 melamun lagi spacing out lagi. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xie meminta kesekian kalinya. Dia bertanya lagi ketika dia melihat Tanggulin melahap semangkuk mie ke-15. Tanggulin meliriknya ke samping. "Kapan Hallmaster Li akan tiba?" "Saya pikir dia akan segera datang. Saya sudah menghubunginya." Tidak peduli bagaimana Xie memandangnya, Tanggulin tampaknya tidak sama. Dia telah terjaga selama beberapa jam sekarang. Yang mengejutkan semua orang adalah dia sangat tenang. Dia tidak mengalami kesedihan yang serius karena kematian orang tuanya. Dia hanya duduk di sana dengan hampa. Setengah jam kemudian, dia akan menangani masalah lain. Misalnya, dia menghubungi Li Yunze dan bersiap untuk negosiasi dengan Kekaisaran Roh Dou. Semakin tenang dia, semakin khawatir yang lain jadinya.
Mereka sangat mengenal Tang Wulin. Dia orang yang emosional. Pemandangan ayahnya di ambang kematian telah menyebabkan dia berubah menjadi naga darah dan menghancurkan cabang pagoda roh. Sekarang kedua orang tuanya mati, bagaimana dia bisa begitu tenang? Mungkinkah ini ketenangan sebelum badai? Tang Wulin tetap tenang, tetapi dia sesekali akan melamun. Pikirannya akan mengembara sesekali. Namun, yang aneh adalah hal itu tidak memengaruhi nafsu makannya. Ayo pergi. Akhirnya, setelah kenyang, Tang Wulin berdiri dan berjalan keluar. Xie Xie, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Su Lizi juga berdiri. Meskipun dia hanya makan, yang lain tetap mengikutinya. Mereka khawatir akan terjadi kecelakaan atau dia akan kehilangan kendali atas emosinya. Namun, Tang Wulin tampak senormal mungkin selama beberapa jam terakhir. Namun, semakin normal dia bertindak, semakin terlihat tidak normal bagi yang lain. Sebenarnya, pikiran Tang Wulin berantakan saat ini. Dalam kurun waktu 3 hari yang singkat, dia telah menerima terlalu banyak informasi yang tidak dapat dia proses. Beban informasi yang sangat besar berdampak besar pada semangatnya. Ini terutama benar sejak orang tua angkatnya meninggal, dan dia mengetahui bahwa orang tua kandungnya adalah 2 persona legendaris. Pada saat ini, Tang Wulin merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Semuanya terasa tidak nyata. Sekarang, apakah itu orang tua angkatnya atau ayah kandungnya yang mungkin nyata? Mereka seperti angsa liar yang terbang ke dunia yang tidak terlihat. Mereka tidak meninggalkan jejak keberadaan mereka. Dia bahkan tidak bisa bertemu Tang tua lagi di masa depan. Rasa sakit yang dia rasakan karena kematian orang tua angkatnya telah sangat berkurang. Namun, rasa kesepian datang menggantikan rasa sakit itu. Meskipun dia adalah kekacauan emosional, dia ternyata sangat tenang. Dia membutuhkan waktu untuk mengelola emosinya dan menerima fakta-fakta yang tampaknya tidak nyata. Namun demikian, dia setidaknya bisa memastikan satu hal. Di dalam lautan rohnya, ada teknik tombak baru lainnya. Sepertinya ada hal lain juga. Lautan rohnya tampak luar biasa suram, tetapi dia tidak merasa lemah atau tidak stabil seperti dia setelah transformasi naga darahnya. Mutiara Dewa Es sepertinya terdiam. Apakah itu keadaan pikirannya atau perubahan semangatnya yang menjadi lebih stabil? Tang Wulin samar-samar merasakan hal yang telah ditanamkan ayahnya ke dalam dunia spiritualnya. Tampaknya telah meningkatkan kekuatan spiritualnya. Itu bukan perbaikan kuantitatif. Sebaliknya, itu adalah jenis perubahan kualitatif yang samar-samar yang tampaknya tidak dapat dia pahami. Namun, Tang Wulin saat ini tidak tertarik untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan suara-suara yang dia dengar ketika orang tua angkatnya di ambang kematian. Ada juga suara ayah Raja Dewanya yang muncul setelah itu. Shrek Six Monsters membentuk setengah lingkaran saat mereka berdiri di depan Tang Wulin yang sedang duduk di kursi. Kakak laki-laki sedang melamun lagi. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Su Xiaoyan berbisik. Yue Zhenyu berbicara kepada Tang Wulin, Kapten, jika kamu merasa sedih, kamu harus mengeluarkannya. Kami akan menyertai Anda di setiap langkah. Yuanen Yehui menghela nafas. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari hati yang mati. Kondisinya sangat buruk. Aku lebih suka dia mengamuk liar. Setidaknya, dia bisa mengeluarkan semua emosi itu di dalam dirinya. Mata Su Lizi memerah. Saya merasa kasihan pada kakak, dan kami tidak dapat membantunya. Tuan jiwa jahat yang jahat itu. Jangan biarkan aku melihat mereka. Tang Wulin duduk di sana dengan hampa. Dia tidak menunjukkan reaksi sejak awal. Jika Roh Kudus Douluo tidak memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang salah, mereka akan lebih khawatir. Xie Xie berjongkok di samping Tang Wulin dan melambaikan tangan di depan matanya. Alis Tang Wulin sedikit berkerut. Dia menepis tangannya. Lalu, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat teman-temannya berdiri di hadapannya, dia terkejut dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Su Xiaoyan berkata sambil tersenyum masam, Kapten, saya pikir kamu harus mengeluarkan semuanya. Akan lebih baik seperti itu. Mengapa kita tidak menemukan tempat, jadi kita bisa bertarung habis-habisan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, jangan khawatir kawan. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Sangat mungkin orang tuaku belum meninggal. Mereka baru saja pergi ke tempat lain. Saya sendiri tidak yakin dengan detailnya. Itu sebabnya saya bingung. Saya hanya perlu waktu untuk berpikir. Jadi sungguh, jangan khawatirkan aku, teman. Apakah mereka tidak mati?
Ketika mereka mendengar ini dan mengumpulkan apa yang Roh Suci Douluo katakan kepada mereka, bahwa orang tua Tang Wulin menghilang secara misterius, mereka bertukar pandang. Sulizi memberanikan diri, kakak, mereka awalnya baik-baik saja. Apa yang terjadi pada mereka? Tang Wulin berhenti sejenak. Segera setelah itu, matanya dipenuhi dengan kekuatan. Kilatan dingin berkedip di matanya yang cerah. Iya, orang tuanya telah mengalami perubahan mendadak saat itu. Terbukti bahwa itu telah diinduksi dengan sengaja. Mereka juga mendengar kata-kata Roh Kudus Douluo saat itu. Dia harus tahu identitas musuh. Tidak peduli kemana orang tuanya dibawa, bahkan jika mereka selamat, dia harus membalas dendam jika tidak ada yang lain. Ketika dia memikirkan ini, Tang Wulin tiba-tiba berdiri. Saya akan pergi menemui Yang Mulia. Dia mungkin tahu siapa yang melakukannya pada orang tua saya. Saya pikir saya mendengar dia menyebutkan bahwa itu adalah kutukan pembunuh iblis darah. Ayo pergi bersama. Kami akan membalaskan dendam orang tuamu denganmu, Yue Zhenyu menyatakan. Pada saat ini, suara Roh Kudus Douluo terdengar oleh semua orang itu adalah Blood Demon. Dia sudah menjadi Hyper Douluo peringkat 97 40 tahun yang lalu. Dia sangat jahat di antara para master jiwa jahat. Dia mengembangkan kekuatan iblisnya dengan darah dan esensi orang lain. Dia akan mengambil sebanyak 100 nyawa setiap kali dia berkultivasi. Basis budidayanya sangat aneh. Saat itu, Saudara Ming dan saya berperang melawan dia. Saudara Ming telah membunuhnya. Saya tidak tahu mengapa dia masih hidup. Saya tidak berpikir dia pernah mati. Kutukan pembunuh iblis darah adalah kekuatan yang dia kuasai. Dia menggunakannya untuk mengontrol pelayan darahnya. Dia akan memanen setetes esensi dan darah masing-masing dari orang yang ingin dia kendalikan, meninggalkan bekas pada orang tersebut. Terlepas dari jarak di antara mereka, dia dapat langsung mengontrol kehidupan orang tersebut. Mereka bahkan mungkin terpisah lebih dari 10.000 mil. Itu aneh dan jahat. Sepertinya dia adalah salah satu pejabat tingkat tinggi dari kultus Roh Kudus. Setelah bertahun-tahun, dia kemungkinan besar memiliki kekuatan yang mendekati atau bahkan dari limit Douluo. Wulin, situasi orang tuamu sangat aneh. Jika Anda tahu bahwa mereka belum mati, Anda tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, kami akan berbagi beban dengan Anda. Anda memiliki tanggung jawab yang sangat berat, harus memikul beban Sekte Tang dan Akademi Shrek di pundak Anda. Anda tidak harus putus asa. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti atau Anda membutuhkan bantuan kami untuk menganalisis, katakan saja. Jika itu terkait dengan rahasia Anda sendiri, maka tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu kami. Sejak Saudara Ming memilih Anda sebagai penggantinya, saya percaya padanya. Lakukan yang terbaik, dan kami akan mendukung Anda apapun yang terjadi. Setelah mendengarkan Roh Kudus Douluo, Tang Wulin merasakan gelombang kehangatan mengalir di dalam dirinya. Saat itu, rambut Roh Kudus Douluo telah memutih dalam semalam. Hatinya mati seperti paku pintu, tapi dia bertahan untuk memenuhi keinginan Yun Ming. Dia melakukannya untuk mereka yang masih hidup juga. Jika dia bisa sekuat itu, dia harus berusaha menjadi lebih kuat. Soul Land 3 Chapter 1276. Chapter 1276 Istana Do Spirit. Jangan khawatir, Yang Mulia, saya baik-baik saja. Kami akan segera mulai dengan misi saat ini. Roh Kudus Douluo tidak berkata apa-apa lagi. Tang Wulin mendapatkan kembali tatapan kosongnya. Ketika yang lain melihat nyala api semangat juang menyala kembali di dalam matanya, mereka hanya bisa menghela nafas lega. Istana Kekaisaran Roh Do. Sue Yuntian mengerutkan kening ketika dia membaca laporan di tangannya. Sebagai kaisar, dia tidak mudah. Kekaisaran Roh Do didirikan sebelum Kekaisaran Bintang Luo. Itu juga merupakan kekaisaran pertama yang menempatkan dirinya di sebuah benua. Selama 1000 tahun pertama, kekaisaran memfokuskan energinya pada peningkatan populasi. Saat itu, mereka yang berhasil mencapai benua ini berjumlah tidak lebih dari 3.000. Sulit bagi kekaisaran untuk menopang dirinya sendiri selama beberapa generasi dengan jumlah ini. Untuk meningkatkan jumlah penduduk, sebagian dari penduduk menikah kawin. Akibatnya, untuk waktu yang lama, ada banyak bayi yang lahir cacat di kerajaan Do Spirit. Namun, tidak semua anak yang lahir dari orang tua yang memiliki kerabat dekat mengalami masalah. Ada beberapa yang terlahir normal. Itu melalui sejarah yang sulit sehingga populasi Kekaisaran Roh Do secara bertahap tumbuh. Pada awalnya, benua itu tandus. Mereka harus mulai dari awal.
Terlepas dari makhluk jiwa, tidak ada penduduk asli di benua ini. Untuk alasan ini, Kekaisaran Roh Do mengalami kesulitan mendirikan basisnya. Keluarga kerajaan telah mengambil nama keluarga Sue dari Guo awal mereka setelah mereka menetap di sini. Itu seharusnya menandakan awal yang baru. Mereka akhirnya membuat kemajuan setiap hari. Namun, pemukim pertama Kekaisaran Roh Do adalah penduduk asli benua Do Luo saat itu. Mereka menjalankan tradisi mereka. Ketika mereka meninggalkan benua Do Luo, alat jiwa berkembang pesat. Namun, kerajaan Do Spirit dihancurkan karena mereka tidak mahir menggunakan alat jiwa. Setelah mereka menetap, mereka mengalami ledakan populasi. Mereka mulai mengolah tanah tandus yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, mereka terus membangun negaranya. Namun, mereka sama sekali tidak ahli dalam menggunakan alat jiwa. Kekaisaran Roh Do harus mulai dari titik nol. Federasi Do Luo sangat ketat dalam penyebaran teknologi alat jiwanya. Meskipun target utama mereka adalah Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Roh Do sama-sama terpengaruh. Jika Sekte Tang tidak menyelundupkan alat jiwa ke kekaisaran mereka, Kekaisaran Roh Do akan tertinggal lebih jauh. Meskipun demikian, Sekte Tang memberikan dukungan terbatas kepada Kekaisaran Roh Do. Mereka hanya akan menjual alat jiwa yang lengkap, tapi bukan teknologi jiwa. Itu adalah kebijakan Sekte Tang karena mereka tidak ingin melihat kerajaan kuat lain muncul ketika federasi terpecah secara internal. Jika itu terjadi, perang tidak akan terhindarkan. Sekte Tang hanya ingin membantu orang-orang tradisional di benua Do Luo mewariskan warisan mereka di Kekaisaran Roh Do. Sebaliknya, mereka tidak ingin menjadi penyebab pecahnya perang dunia. Teknologi jiwa yang dimiliki kerajaan Do Spirit sudah ketinggalan zaman. Mereka hanya membuat beberapa perbaikan setelah beberapa ribu tahun bekerja. Makanya, mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan federasi. Ketika mereka mendengar bahwa federasi Do Luo akan memulai perang, mereka tentu saja cemas akan hal itu. Sebagai kaisar, Sue Yuntian mengalami banyak malam tanpa tidur. Dia tahu betul bahwa dengan kekuatan federasi Do Luo, pasukannya sendiri mungkin tidak akan bertahan selama 10 hari. Perbedaan kekuatan antara kedua pasukan itu terlalu besar. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo telah lama bermaksud untuk membentuk aliansi dengan Kekaisaran Roh Do, jarak antara kedua benua terlalu besar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mendukung satu sama lain. Angkatan Laut adalah salah satu area di mana terdapat jurang pemisah yang besar antara dua kerajaan dan federasi. Federasi akan dengan mudah memutuskan komunikasi di antara mereka. Merasa tidak berdaya, Sue Yuntian meminta bantuan dua organisasi terkuat di dunia saat ini, yaitu Pagoda Roh dan Sekte Tang. Dia berharap mereka bisa membantu. Sekte Tang setuju, tetapi Pagoda Jiwa tampak ragu-ragu. Ternyata mereka menggunakan kesempatan ini untuk memaksa dan memerasnya. Tidak diragukan lagi, kedua organisasi itu memperhatikan sumber daya benua Roh Do. Sekte Tang lebih etis karena mereka menukar senjata mereka untuk sumber daya, sedangkan Pagoda Jiwa menginginkan sumber daya secara gratis. Mereka hanya bersedia menjadi tentara federasi setelah mereka mendapatkan sumber daya yang cukup. Setelah banyak diskusi dengan para pejabat tingginya, Sue Yuntian merasa bahwa proposal Sekte Tang lebih adil. Setidaknya, Sekte Tang memberikan sesuatu yang nyata. Di sisi lain, Pagoda Roh sangat serakah. Lagi pula, itu hanya janji. Bagaimanapun, janji adalah yang paling kecil nilainya dalam perang antar negara. Terlepas dari pengaruh kuat Pagoda Roh, Sue Yuntian tidak berani percaya pada mereka. Di sisi lain, Sekte Tang tidak secara eksplisit mencantumkan hal-hal yang akan mereka berikan. Satu-satunya hal yang mereka katakan adalah bahwa guru sekte mereka secara pribadi akan mengunjunginya dan membawa benda-benda yang diperlukan. Belum lama berselang, muncul kabar adanya serangan mendadak di armada Issea. Perang bisa terjadi kapan saja. Sue Yuntian cemas, tetapi bala bantuan Tang Sekte tidak terlihat. Setelah menunggu yang menyakitkan, mereka akhirnya menerima pembaruan. Namun, dia telah berdiri karena mereka telah berjanji untuk bertemu di ibu kota kerajaan Do Spirit, Heaven Do City. Untuk alasan yang tidak diketahui, Master Sekte Tang dan utusannya telah pergi ke Spirit Wave City sebagai gantinya. Sue Yuntian telah membuat persiapan di pihaknya. Dia rela melepaskan harga dirinya sebagai kaisar untuk pergi ke Spirit Wave City untuk bertemu dengan guru Sekte Tang yang misterius. Pada saat ini, dia menatap dengan mulut ternganga setelah menerima berita bahwa markas Spirit Pagoda di Spirit Wave City dihancurkan. Lebih dari setengah pejabat tinggi Pagoda Roh terbunuh.
Yang selamat hanya sepertiga dari jumlah awal mereka. Pagoda roh, itu adalah pagoda roh untuk menangis dengan suara keras. Secara alami, Sue Yuntian tahu tentang konflik antara Sekte Tang dan Pagoda Jiwa. Di satu sisi, kedua organisasi besar ini terkait satu sama lain. Mereka bahkan bisa dikatakan sebagai hubungan darah. Pendiri Pagoda Roh, Roes Douluo Yuhao adalah salah satu dari 7 monster Shrek. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung satu sama lain, mereka masih menunjukkan pengekangan. Apa artinya ini? Mengapa markas spirit pagoda dihancurkan tepat setelah kedatangan Master Sekte Tang? Sue Yuntian merasa sulit untuk percaya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Tang. Bahkan jika dia ingin menghancurkan markas pagoda roh, dia harus mengerahkan pasukan besar dan pelayan keluarga kerajaan. Secara alami, dia tidak berani melakukan itu. Pagoda roh memiliki banyak ahli. Di bawah keluarga kerajaan-kerajaan Do, basis kultivasi tertinggi adalah peringkat 98 Hyper Douluo. Mereka bahkan tidak memiliki satu limit Douluo juga tidak memiliki master armor pertempuran 4 kata. Hanya ada 3 misya merah di seluruh benua roh Do. Kekuatan tempur ini tidak sebanding dengan kemampuan tempur kelas atas dari Pagoda Roh. Apa yang Sekte Tang coba lakukan? Yang mulia, kami mendapat kabar dari Sekte Tang, seorang pelayan pria tua berjalan tergesa-gesa ke kamar. Dia memegang laporan tercetak di tangannya. Apa itu? Sue Yuntian berdiri dengan cemas dan berjalan menemuinya. Tangan pelayan itu sedikit gemetar. Dia mempresentasikan laporan itu kepadanya. Sue Yuntian membacakan laporan itu dengan lantang, dengan alasan bahwa penguasa jiwa jahat dari kultus Roh Kudus ditemukan di cabang Pagoda Roh, dan dengan bukti bahwa Pagoda Roh telah bekerja sama dengan kultus Roh Kudus untuk mengembangkan racun rahasia melawan Do Spirit Empire, kami telah menghancurkan mereka. Sekte Tang bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Laporan itu jatuh ke tanah dengan bunyi klak keras. Sue Yuntian bergumam, "Madness, ini gila. Mereka semua gila." Menebak siapa yang melakukannya adalah satu hal, mengakuinya secara terbuka adalah hal lain. Jika Sekte Tang telah mengumumkan bahwa mereka akan memikul tanggung jawab untuk ini, itu berarti Sekte Tang secara resmi menyatakan perang melawan Pagoda Roh. Itu pasti peristiwa mengerikan yang akan mempengaruhi seluruh benua. Meskipun Sekte Tang telah bersembunyi di federasi, Sue Yuntian secara alami tahu kekuatan tersembunyi yang dimiliki sekte terbesar di bawah langit ini setelah bekerja dengan mereka begitu lama. Jika dia memilih organisasi yang dapat merusak Pagoda Roh, jawabannya adalah Sekte Tang. Saat ini, itulah yang telah dilakukan Sekte Tang. Mereka telah memilih metode kekerasan seperti itu, tidak kurang. Mungkinkah Pagoda Jiwa benar-benar berkolaborasi dengan para guru jiwa jahat? Apakah penelitian racun itu dilakukan tepat di depan hidung istana di Spirit Wave City? Gelombang udara dingin naik dari bawah kakinya. Sue Yuntian menggigil, meski tidak sedingin itu. Dibandingkan dengan Sekte Tang, Pagoda Jiwa tidak kalah dengan rahasia tersembunyi yang mereka miliki. Lebih penting lagi, mereka lebih dominan. Hampir setiap guru jiwa entah bagaimana terhubung ke Pagoda Jiwa. Tanpa pasokan jiwa roh yang disediakan oleh Pagoda Roh, tidak mungkin Master Jiwa bisa tumbuh. Secara lahiriah, Pagoda Roh tidak mengendalikan para Master Jiwa untuk menghindari kecurigaan. Tapi, bagaimana jika mereka tumbuh cukup kuat? Pagoda Roh mampu menghentikan tentara federal karena mereka telah menguasai beberapa kursi di parlemen federal. Dalam keadaan seperti itu, apakah Pagoda Roh akan diambil alih oleh ambisi? Jika apa yang dikatakan Sekte Tang benar, bahwa Pagoda Roh dan kultus Roh Kudus benar-benar bekerja sama, itu pasti tidak menyenangkan. Itu berarti Akademi Shrek dan penghancuran markas Sekte Tang pasti adalah pekerjaan Pagoda Jiwa. Jika memang itu masalahnya, maka dapat dimengerti mengapa Sekte Tang memilih metode yang begitu kejam untuk menangani Pagoda Roh.